Nah, lalu kita memasuki tanggung jawab sebagai network administrator. Setelah tadi kita mengetahui apa sih network administrator itu. Nah, di sini sebagai tanggung jawab network administrator yaitu adalah pertama memberikan pengawasan teknis terkait wide area network termasuk perencanaan, implementasi, pemeliharaan maupun pemecahan suatu permasalahan seperti itu. Jadi tugasnya itu dia cakupannya luas, intinya dia bergelut di bidang IT yang termasuk dalam perencanaan dalam sebuah jaringan, implementasi dalam jaringan, pemeliharaan dalam jaringan, lalu memecahkan suatu permasalahan. Dan juga tugas network administrator lainnya itu mempersiapkan dan memelihara dokumentasi konfigurasi jaringan dan tata letak kabel. Lalu juga dia merancang dan mengelola infrastruktur kabel dan sistem pendukung. Nah, di sini dalam merancang dan mengelola infrastruktur kabel ini, kita sebagai network administrator, dia bisa merancang dalam sebuah jaringan berbentuk virtual ataupun merancang jaringan yang secara real. Ya. Kalau misalkan yang virtual ini biasanya kita gunakan yang kemarin sudah saya sebutkan di dalam grup, yaitu dia menggunakan Cisco Packet Tracer. Itu dia dapat merancang infrastruktur jaringan secara virtual. Lalu juga di tugas tanggung jawab administrator lainnya, dia merekomendasikan peningkatan jaringan dan peralatan baru. Lalu juga memberikan pelatihan untuk anggota tim jika ada perangkat keras atau perangkat lunak yang baru. Dan juga lalu dia melakukan riset dan merekomendasikan pendekatan untuk tugas sistem administrator. Dan selanjutnya untuk tugas tanggung jawab network administrator, dia dapat menganalisis dan memantau keamanan server dan perbaikan untuk mengatasi ancaman jaringan. Jadi begitu banyak sekali untuk tugas sebagai network administrator yang perlu kita pahami, karena network administrator ini dia cakupannya sangat luas, dan dalam pelatihan ini tulisannya adalah junior network administrator, yaitu kita sebagai istilah kata asisten dari network administrator. Cuman untuk pemahaman dari tanggung jawab network administrator ya penjelasannya cukup banyak seperti ini. Kita dapat mengikuti atau memahami tentang tugas-tugas tanggung jawab sebagai network administrator. Lalu juga tugas tanggung jawab yang terakhir, dia menyediakan perangkat keras dan sistem operasi untuk menunjang sistem komputer perusahaan. Oke. Jadi penting sekali dari tugas-tugas dan tanggung jawab network administrator yang perlu kita pahami sebelum kita terjun langsung ke perusahaan langsung. Nah, jadi ada selanjutnya adalah tugas harian network administrator. Setelah tadi kita memahami tanggung jawab secara keseluruhan, nah di sini adalah saya akan memberikan apa sih tugas harian sebagai network administrator gitu ya. Bukan karena, jadi kan karena setiap jaringan itu kan kita troubleshooting terus ya, nggak pasti troubleshooting terus. Jadi tugas harian sebagai network administrator itu adalah yang pertama, dia mengimplementasi. Maksudnya dalam bidang ini, cakupan pekerjaan network administrator adalah untuk menginstal dan mengkonfigurasi networking service dan application software. Oke. Jadi selain kita mengurus sebuah jaringan di dalam perusahaan, si network administrator ini sebelumnya dia mampu mengimplementasi bagian networking service, aplikasi-aplikasi apa saja yang harus diperlukan di dalam perusahaan tersebut. Ya, kita sebagai network administrator mampu menginstalasi, merawat aplikasi tersebut, penginstalasian sampai selesai seperti itu, sampai terhubung ke jaringan. Nah, kemudian mereka juga bertugas untuk menghubungkan antara kabel antara server dan nodes, membuat akun pengguna, menginstal wireless transmitter dan receiver, dan menginstal jaringan penyimpanan. Gitu. Jadi tadi setelah saya jelaskan bahwa bukan hanya si network administrator ini dia merawat sebuah jaringan saja, tapi dimulai dari penginstalasian, dimulai dari perawatan network service, application service-nya, dan juga menghubungkan dari antara kabel klien ke kabel server, seperti itu. Jadi tugas network administrator ini sangat besar.
Istilahnya dia teknisi IT lah, lebih kita sering dengar itu teknisi IT. Nah, selanjutnya untuk tugas harian yang kedua adalah manajemen. Dalam lingkup manajemen, seorang network administrator itu memiliki tugas untuk melatih pengguna baru dalam menggunakan perangkat perusahaan. Nah, jadi si tugas network administrator ini mampu juga menjadi tutor gitu ya. Kalau misalkan kita pahami kalau tutor itu kan dia mengajarkan ini. Nah, di sini sama tugasnya network administrator mengajarkan kepada teman-teman yang sekiranya dia masih belum memahami terkait penggunaan jaringan perusahaan, misalkan kayak ini sih bagaimana cara ngetes jaringan, apakah jaringan sudah terhubung atau tidak, seperti itu. Kenapa kok internetnya agak lemot, ini kenapa? Nah, jadi si network administrator ini mengajarkan kepada pemilik perangkat tersebut dalam sebuah perusahaan, walaupun dia bukan bekerja di bidang IT seperti itu. Nah, selanjutnya mereka harus melakukan pembaruan jaringan, aplikasi, service software. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan instalasi, mengupdate sebuah aplikasi, itu tugasnya jadi sebuah network administrator. Dan selanjutnya dia dapat memelihara akun pengguna dan hak akses, memantau lalu lintas server harian, dan penggunaan sistem yang juga menjadi bagian dari tugasnya. Selanjutnya, profesi ini juga mengharuskan untuk melakukan tes dan backup terjadwal, serta menulis dokumentasi dari si pengguna. Jadi banyak sekali ya, dimulai dari kita mempersiapkan perangkat, melakukan sebuah perawatan, sampai di akhir itu nanti kita membackup terjadwal gitu ya, mendokumentasi setiap penggunaan. Jadi network administrator ini kalau misalkan kita pahami dari penjelasan-penjelasan tugas tadi cukup berat ya, tapi kalau misalkan kita sudah menjalankan apa saja tugas-tugasnya itu terasa lebih ringan gitu ya. Kalau kita sudah memahami tentang bagian siapa tugas dari network administrator. Selanjutnya tugas harian itu dapat memecahkan suatu permasalahan. Maksudnya di sini adalah dia harus menanggapi laporan pengguna jika ada gangguan layanan. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, misalkan dia kok internetnya lemot atau misalkan internetnya kok tidak tersambung seperti itu. Jadi dapat memecahkan suatu permasalahan tersebut gitu ya. Walaupun perangkat itu bukan miliknya dari network administrator, perangkatnya misalkan dari komputer lain, di gedung lain. Dalam itu kita bertanggung jawab sebagai network administrator untuk menanggapi laporan-laporan tersebut dan mencarikan sebuah solusinya. Seperti itu ya. Nah, setelah itu mereka juga harus menganalisis permasalahan dan memberikan solusi yang paling sesuai. Dan lalu juga solusi tersebut termasuk menyesuaikan konfigurasi software, menginstal suatu aplikasi, memulihkan koneksi, dan meribut seluruh sistem. Oke, jadi banyak solusi-solusi yang tugas network administrator yang harus berikan, yang harus memberikan informasi kepada si pengguna agar menggunakan perangkat-perangkat yang disarankan oleh network administrator. Lalu juga yang terakhir tugas harian dari network administrator adalah pendidikan mandiri, yang artinya adalah dia mencakup proses riset untuk mengupgrade software dan hardware yang sekiranya diperlukan. Jadi dalam pendidikan mandiri ini kita sebagai network administrator tidak hanya mengharuskan kayak nggak harus disuruh dulu gitu. Ini disuruh update software. Jadi kita harus memahami bahwa perangkat ini memang harus sudah diupdate softwarenya atau hardwarenya yang perlu diperbaiki seperti itu. Jadi jangan sampai ketika permasalahan ada pada klien, kita baru melakukan melakukan update sebelum kita mereset dalam diri kita sendiri. Nah, kemudian mereka juga harus selalu mengupdate dengan tren teknologi jaringan terbaru, merekomendasikan pembelian, dan membantu merencanakan perancangan proyek khusus. Jadi memberikan saran-saran kepada
donatur, istilahnya yang punya perusahaan, bahwa ini ternyata komputernya sudah usang, ternyata komputernya ini sudah tidak layak dipakai, atau harus di-upgrade dari RAM, atau dari HDD internalnya, atau dari perangkat CPU-nya, atau dan yang lain sebagainya, seperti itu. Nah, setelah kita tadi memahami pengertian network administrator, lalu juga tugas harian dan tanggung jawab, nah saat ini kita masuk ke persyaratan untuk menjadi network administrator. Lalu apa sih persyaratan yang dijalankan yang sebagai kita mampu menjalankan sebagai network administrator? Yang pertama adalah pendidikan. Nah, dijelaskan di American International University, dia network administrator memiliki gelar sarjana dalam ilmu komputer atau teknologi informasi. Lalu juga seorang lulusan jurusan tersebut tentunya sudah memiliki dasar ilmu untuk mengerjakan tugas dari profesi yang satu ini. Nah, itulah mengapa perusahaan umumnya lebih memiliki kandidat yang memiliki gelar di bidang IT, karena paling tidak mereka sudah paham dengan tugas hariannya. Jadi pendidikan ini sangat penting ya, apalagi kita di negara Republik Indonesia yang mementingkan ketika kita melamar pekerjaan itu mementingkan di dunia pendidikan. Nah, ketika kita belum memenuhi syarat di dalam pendidikannya, maka kita sulit menjadi network administrator. Biasanya di dalam network rekrutmen perusahaan, biasanya dia tertulis minimal pendidikan D3 atau SMK teknik komputer jaringan, atau minimal S1 teknik komputer, seperti itu. Jadi pada dasarnya sebenarnya sebagai network administrator ini pendidikan penting sekali gitu ya, karena kalau misalkan biasanya kalau junior network administrator itu di sebuah perusahaan biasanya minimal SMK teknik komputer jaringan, atau RPL atau multimedia yang masuk ke memahami tentang network administrator. Ataupun misalkan kita menjadi senior network administrator, biasanya juga dia minimal S1 teknik komputer, ilmu komputer, atau sistem informasi, seperti itu ya. Nah, untuk persyaratannya juga yang kedua adalah sertifikasi. Nah, selain dilihat dari latar belakang pendidikan, perusahaan juga ingin tahu apakah kandidat memiliki sertifikat yang relevan dengan bidang ini. Beberapa jenis sertifikat komputer dibutuhkan untuk menjadi seorang network administrator, yang diantaranya adalah komputer TIA A+ atau sertifikasi PPTIK untuk keterampilan dasar profesi ini. Nah, jenis sertifikasi lain seperti Cisco dan Microsoft tentunya juga tidak kalah pentingnya untuk berkarir sebagai network administrator. Jadi ketika kita sudah memiliki dasar pendidikan yang tinggi, misalkan S1 atau S2, perusahaan tersebut tidak sepenuhnya yakin kepada si pelamar ini jika dia tidak melampirkan sertifikasi pelatihan, gitu ya. Kalau misalkan di Indonesia ini banyak sekali untuk pelatihan-pelatihan yang berbasis online, apalagi sekarang ini kita dalam keadaan pandemi, rata-rata dari perusahaan-perusahaan besar mengadakan sertifikasi network administrator itu kegiatannya online. Ya, seperti di Kementerian Pendidikan, Kementerian Kominfo, ya di lembaga dengan BPTK itu kemarin sudah banyak ya, di beberapa gelombang di tahun 2021 kemarin. Alhamdulillahnya saya juga mengikuti kegiatan tersebut yang full, yang dilaksanakan secara online, yang dimana nanti di akhir ketika dia mau sertifikasi ada uji kompetensi khusus yang nantinya jika misalkan kita sudah berkompeten, dia akan mendapatkan sertifikat BNSP, seperti itu. Kalau di Indonesia seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di luar ada komputer TIA dan A+ dan yang lain sebagainya. Jadi sertifikat BNSP ini istilahnya dia sertifikat yang sudah didasari dengan negara. Dengan adanya juga BNSP ini, dia sertifikatnya maksimal penggunaan kalau nggak salah 2-3 tahun gitu, dari dia kelulusan sebagai uji kompetensi. Kalau misalkan dia nggak lulus, biasanya hanya mendapatkan sertifikat keikutsertaan pelatihan junior network administrator.
Dan juga ada pelatihan-pelatihan lain seperti Cisco, Microsoft, yang tentunya dia juga lembaga-lembaga perusahaan yang swasta gitu ya. Swasta biasanya dia membayar lebih banyak biayanya dibanding sertifikasi yang BPPTIK ini dia gratis gitu ya. Full gratis sampai uji kompetensi ditanggung oleh pemerintah. Gitu. Dan juga ada lagi kalau nggak salah apa ya, lembaga-lembaga pelatihan dari pemerintah itu dia memberikan sebuah sertifikasi pelatihan-pelatihan lainnya yang nantinya di akhir juga melakukan uji kompetensi. Jadi teman-teman yang berminat atau bukan berminat ya, kayak ingin dengan bergelut di bidang network administrator, cobalah ikut sertifikasi yang memahami tentang junior network administrator atau network administrator seperti itu ya. Banyak kok di Indonesia ini sudah banyak yang gratis-gratis juga, yang berlisensi negara, dibayarin juga oleh negara gitu ya. Yang di akhirnya nanti ada uji kompetensi seperti itu. Nah. Oke, jadi untuk pembukaan hari ini mungkin sampai situ. Dari teman-teman mungkin sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi pertama? Dari saya tidak ada, Kak. Oke. Yang lain mungkin nggak ada ya? Oke. Jadi mungkin itu saja untuk pengenalan pembukaan dari kegiatan pelatihan hari ini. Kita langsung masuk ke materi pertama ya, yaitu apa namanya, pengalamatan alamat IP. Oke, di sini pengalamatan IP mungkin teman-teman yang sebelumnya sudah memahami basic tentang jaringan pasti tidak apa ya, tidak bukan baru pertama kali mendengar tentang pengalamatan IP, karena kita sebagai network administrator itu pasti mengenal tentang alamat IP gitu. Pengalamatan sebuah jaringan itu adalah basic sangat dasar kita sebagai network administrator. Nah, ini adalah PPT yang kemarin saya dapatkan saat pelatihan network administrator di BPPTIK. Jadi tidak ada saya tambah-tambahkan atau saya kurangi dari PPT-nya, mungkin nanti saya share aja di grup PA ya. Sebagai belajar. IP address. Mungkin kita masuk ke basicnya dulu ya, untuk pengalamatan IP address-nya. Pengenalan apa sih IP address itu. Jadi agar satu komputer, IP address itu adalah dia lebih tepatnya kayak apa namanya, alamat. Alamat sih, IP address kan alamat. Jadi agar satu komputer bisa terhubung ke komputer lainnya, saya memerlukan peralatan jaringan. Dia juga diperlukan suatu alamat agar komputer tersebut dapat dikenali. Alamat tersebut biasanya IP address. Nah, alamat IP address itu juga diberikan ke jaringan dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP.
IP address terdiri dari atas 32 angka biner yang dibagi dalam 4 oktet bilangan desimal yang dipisahkan oleh tanda titik. Nih ya. Yang biasa kita sering dengar adalah 192, 168, 10.1 atau 10.2 atau 1.0. Itu adalah alamat IP address. Nah, di sini kenapa sih kok ada 0010 terus 0110? Ini adalah bilangan yang angkanya adalah biner seperti itu. Jadi perhitungannya bagaimana kok ini bisa 0, 1, 0, 0, kok jadi 20, lalu juga ini 00010101 gitu jadi 100, 192. Nanti kita hitung ya. Ini adalah penjelasan alamat IP kelas C. Nah, jadi IP address itu dibagi menjadi beberapa bagian, network ID dan bagian host ID. Nah, di sini adalah ada 32 bit, nah dibagi menjadi 4 bagian, setiap bit terbagi jadi 8 bit. Oke. Jadi aslinya network ID IP address itu 32 bit. Nah, jadi kenapa tadi ada 192, 168, ini aslinya full 32 bit angka biner. Lalu kita pecah-pecah menjadi 8 bit. Jadi setiap bitnya itu ada, setiap kolam ini ada 8 bit gitu ya. Lalu dikonversi menjadikan desimal seperti ini. Nah, si IP address ini dia merupakan kumpulan dari 32 bit bilangan biner terdiri dalam 4 oktet. Nah, contohnya IP address itu 192.168.1.78/26, meaning artinya adalah network ID-nya itu ada 1.64. Ini /26 nanti saya jelaskan ya. Jadi ada apa namanya oktet gitu ya. Penjelasan kenapa kok /26, biasanya kita kenal ada /24 atau /23 seperti itu. Nah, di network ID ini adalah dia pusatnya di bagian penyedia layanan IP address. Misalkan dia /26 berarti dia dimulai dari titik 64. Nah, mengapa dia 26 bit? Jadi alamat IP-nya itu jadi 25.192. Banyak sekali seperti ini. Mungkin nanti agak penjelasannya di slide selanjutnya. Jadi intinya adalah ketika IP address itu adalah konversi antara bilangan biner ke desimal. Nah, IP address ini versi 4 ya. Versi 4 karena IP address itu ada dua, ada versi 4, ada yang versi 6. Nah, yang biasa kita gunakan, yang biasa kita terapkan itu ada versi 4 yang di komputer masing-masing gitu ya. Terdiri dari 32 bit, kalau misalkan versi 6 ada 128 bit menggunakan sistem bilangan biner dan bilangan desimal. Nah, ini Badan Penyedia Internasional Pengelola Alamat IP ini nanti bisa dibaca. Nah, di sini adalah pembagian alamat IP versi 4 kelas. Ya, pokoknya IP versi 4 ya. Kelasnya itu ada A, B, C, D, E. A, B, C, D, E biasanya kenapa ada alamat IP 192, 168, 1.0. Nah, dia alamat IP 192.168 itu dia menggunakan alamat IP kelas C.
dimulai dari 192 sampai 223. Bukan berarti alamat IP 192.168 itu alamat pasti, maksudnya harus menggunakan alamat IP itu, tidak. Jadi penggunaan alamat IP itu range-nya banyak gitu ya. Dimulai kalau kelas A itu 0 sampai 127, lalu kelas B 128 sampai 191 dan seterusnya. Nah, di bawah ini menjelaskan bahwa kelas A, B, dan C itu dia biasanya penggunaannya menggunakan LAN atau WAN. Oke. Biasanya 10.10.10.1. Nah, itu dia biasanya menggunakan kelas A gitu ya. Karena kan range-nya itu antara 0 sampai 127. Dan kelas D ini dia multicasting. Dan kelas C, kelas E yang jarang kita dengar juga, mungkin jarang kita gunakan, dia sebagai research and development seperti itu. Nih. Jadi penjelasan untuk kategori alamat IP address. Untuk alamat IP address ini dia dibagi menjadi dua, dia ada IP privat dan juga IP public. Oke. IP privat itu apa sih? IP privat itu dia digunakan untuk pengalamatan IP dalam jaringan lokal. Oke. Jaringan lokal itu berarti kan misalkan kita menggunakan contoh di sebuah lab, gitu ya, atau sebuah lab komputer atau di warnet, dia menggunakan jaringan lokal. Oke. Hanya dalam ranah tertentu saja yang bisa menggunakan alamat tersebut. Ya, agar saling terhubung dia menggunakan satu jaringan tersebut, misalkan di kelas C atau kelas A atau kelas B, itu adalah IP private. Dan juga ada IP public. Nah, di sini IP public ini digunakan di internet yang diberikan oleh ISP. Misalkan IP public itu dia seperti google.com atau youtube.com. Atau juga cara mengetahui dengan bantuan website tertentu, contohnya bisaya.com. Jadi IP public ini IP yang ranahnya itu dia lebih luas untuk kalangan umum. Misalkan google.com itu alamat IP-nya berapa? 888.8 gitu ya. Terus juga YouTube IP publiknya berapa sebenarnya. Jadi setiap alamat website itu dia memiliki alamat IP, tanda pengenal suatu halaman web gitu ya. Kenapa kita mengenal lebih ke youtube.com, buka YouTube, buka Google dong gitu ya. Itu lebih memudahkan kita dalam mengakses ke internet. Coba misalkan si Google ini hanya menggunakan alamat IP, misalkan buka 8888 dong gitu ya. Kayak buka masuk ke Google tapi ketiknya bukan google.com tapi alamat IP gitu. Itu pasti membuat kita semua itu bakalan susah diingat gitu. Loh, IP YouTube berapa emangnya? 192 atau 178, berapa gitu. Nah, itu kenapa ada domain name system, domain name server itu adalah DNS gitu ya, merubah alamat IP public menjadi sebuah nama si domain name system gitu ya, domain name server. Jadi darinya 8888 itu adalah IP Google, berubah menjadi nama domainnya yaitu google.com atau youtube.com seperti itu. Nah, di sini IP privat ini dijelaskan kelas A itu 10.0, contoh ya, ini adalah contoh sih, yaitu 10.0.0.0 sampai 10.255, 255, 255, karena dimulai dari angka 1 ya biasanya. Lalu di kelas B ini dimulai dari 172 sampai diakhiri sebenarnya sampai 100 tadi ya, yang sebelumnya ini 191. Ini adalah contoh saja untuk pengalaman IP config pada command prompt. Nah, lalu juga tadi kita memahami kategori IP address itu ada dua, dan juga penerapan IP address ini ternyata ada dua juga gitu. Jadi ada IP statis dan IP dinamis. Nah, IP statis ini dia IP yang didasari secara permanen dimuat oleh mesin.
Dan juga IP dinamis itu dia dapat berubah sesuai dengan pengalamatan IP address yang diatur oleh server atau yang biasa kita sebut dengan DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi pendapatan alamat, istilahnya lebih gampangnya kalau API statis ini kita dapat mengisinya secara manual gitu ya. Setiap perangkat itu diisi dengan cara manual, dan juga IP dinamik itu pemakaian IP-nya diatur oleh sebuah server. Misalkan server ini 192.168.1.0 atau 1.1 lah. Lalu si kliennya itu yang lain dia mendapatkan alamat IP 1.5, 1.10, 1.12 karena dia hanya dikhususkan untuk satu alamat network ID. Oke. Itu adalah DHCP. Jadi diatur oleh server. Nggak bisa kita ngatur sendiri untuk setiap klien alamat IP-nya berapa, alamat IP-nya berapa, itu tidak bisa. Kalau misalkan API statik, kita bisa mengaturnya setiap klien itu satu-satu gitu ya. Nah, di sini ya untuk penerapan IP address di OS Windows, ya, mungkin ini adalah contoh di Windows Windows XP. Di Windows XP seperti ini ya. Jadi di TCP/IP local area network. Nah, kalau misalkan di bagian mana? Biasanya kalau di mana bagian perangkat masing-masing mungkin di sharing network and center gitu ya. Di sini open network sharing and center gitu ya. Seperti biasa, mungkin teman-teman nanti bisa dicek sendiri untuk pengalamatan pengisian alamat IP-nya. Seperti itu ya. Jadi untuk pengenalan dasar tentang alamat IP address seperti itu, mulai dari kelasnya, lalu juga penjelasan awal tentang apa sih IP address itu, ya. Mungkin sampai sini sebelum kita masuk ke bagian subnetting, apakah ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Kak. Belum ada ya? Oke. Lanjut aja dulu ya. Lanjutnya kita masuk ke materi subnetting, masih di bagian beberapa alamat IP. Nah, jadi subnetting ini dia mengkonversi dari biner ke desimal. Yang tadi sudah saya jelaskan, misalkan ada sebuah alamat IP, contohnya 192.168.10.1. Jadi bagaimana sih kita dapat merubah angka biner ini menjadi angka desimal gitu. Nah, di sini tertulis bahwa 2/0 adalah 1, 2/1 adalah 2, 2/2 adalah 4 sampai seterusnya ya. Jadi ini adalah angka pasti gitu ya. Jadi kayak misalkan setiap oktet ini kan dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Ada 8. Biasanya tertulis alamat IP 192.168.1.1. Nah, kalau misalkan kita punya alamat IP seperti itu, di sini dia masuk ke desimalnya, misalkan angkanya 10 di oktet kedua ini berapa? Di sini kan ada. Nah, di sini kan adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32 ya, ini 32, terus 64. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Oh, ini 32 ini. 32 ini 64, 128 ya. 128.
8. Oke. Nah, di sini kenapa dia tertulisnya kalau 1 ini 0,00001. Nah, ini rumusnya kita pakai ini nih. Kalau misalkan alamat IP-nya 1, misalkan kita merubah dari desimal ke biner gitu ya. Lebih gampangnya misalkan kita punya alamat IP 192. Saya hapus dulu. 192 168 10.8. Oke. Lalu penjelasannya seperti apa sih untuk kita dapat merubah ke desimal, gitu ya? Merubah ke angka desimal, ke biner, merubah menjadi angka biner. Misalkan di 8 ini kita ambil angka yang paling kanan dulu sebelum kita masuk ke depan, gitu ya, ke kiri, gitu, dari kanan ke kiri. Dan di 8 ini kita hitung desimalnya berapa, gitu ya. Karena kan di sini kan penjelasannya perhitungannya seperti ini. Jadi 1, 2, 4, 8. Nah, kalau misalkan di angka sudah pasti masuk ke 8, berarti ini adalah perhitungannya yang paling kanan itu kan 0, terus yang kedua 0, 4-nya 0, 8-nya 1. Karena dia angka yang terakhir 8. Lalu ke depannya 0, 0, 0, 0. Nah, begini. Jadi untuk yang IP 10.8 kita masukin dulu yang bagian desimal ini menjadi biner adalah seperti ini ya. 0, 0, 0, 1. Ini kan 128, 64, 32, 16, 8 gitu ya. 8, 4, 2, 1. Lalu masuknya yang 10. Desimal binernya berapa? 10 ini kan berarti misalkan 8 tambah 2 ya. 8 tambah 2 adalah 10. Jadi kalau 10 berarti kan yang paling kanan itu kan dia 0, lalu terus 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 10. Nah, ini adalah binernya 10. Tadi kalau 8 itu dia ngambil dapat yang langsung ada angka 8, jadi sisanya yang lain 0. Yang diambil 8 adalah 1. Kalau misalkan 10 karena dia tidak ada angkanya, jadi tinggal ditambah nih. Jadi misalkan kalau 10 itu dari 8 tambah 2. Oke. Kalau misalnya 168 berarti dia 128 ditambah 32 ditambah 8 gitu ya. Jadi total 168. Jadi untuk bilangan binernya 1 dari belakang ya. 0, 0, 0, lalu 1, 0, 1, 0, 1, ya. Ini adalah 168. Sama halnya dengan 192. 192 ini berarti ketika angka paling tinggi adalah 128 harus ditambahin angka berapa lagi selain untuk mencapai 192. 128 kalau misalkan kita tambahin 64 berarti pas ya 192 ya. Jadi kita penggunaannya hanya 1 sisanya 0 gitu ya. 1 1 0 2 2 3 4. Oke. Nah,
Jadi seperti itu untuk mengubahkan alamat desimal menjadi ke biner. Kalau biner ke desimal juga sama. Jadi kayak dia merubah dulu nih angka biner nih. Tadinya bilangan biner 1100, kita pecah dulu nih jadi angka, jadi 4 bagian. Kalau misalkan di alamat IP kita 4 bagian, ternyata di akhir ini ada angka 1. Oh berarti oktet terakhir ini dia angkanya 1. Terus kita hitung lagi nih, tadi misalkan kalau dia biner ke desimal 01 berarti di angka sini kan tadinya 1, terus ini 2, 4, 8. Nah, di 8 tambah 2 berarti kan dia 10 gitu ya, 10. Lalu juga sisanya 0. Lalu juga kita tambah lagi angka 1 ini berarti dia ke bagian 1, 2, 4, 8. 8 tambah 0, lalu tambah 32, tambah 128. Seperti itu ya kelanjutannya. Jadi perubahan antara konversi bilangan desimal, biner ke desimal. Atau sebaliknya, kalau sebaliknya ya seperti itu, kita pecahkan lagi. Yang penting fungsinya adalah ada di sini nih. Nah ini penting untuk kita pelajari, kita pahami untuk 2 pangkat 0 dari 1, 2 pangkat 1 dari 2, dan seterusnya. Hasil permufakatan untuk 8 bit. Oke. Nah, jadi dikonversi dari desimal ke biner juga seperti ini ya caranya ya. Nah, ini adalah pengalamatan IP dengan logika N. Itu merupakan salah satu dari 3 operasi bilangan dasar logika digital. Ini mungkin nanti lebih dipelajari sendiri aja untuk logika N-nya. Nah, di analogi subnetting ini dia intinya adalah setiap rumah ini memiliki pengalamatan alamat IP yang sesuai, gitu ya. Nah, logikanya network address itu adalah nama jalan, host address-nya itu adalah nomor rumahnya, lalu broadcast address-nya adalah ketua RT. Mana ketua RT? Nah, jadi dia host broadcast-nya itu dia yang membuat broadcast-nya itu adalah ketua RT, sisanya untuk host address-nya adalah nomor rumah dan network address-nya adalah nama jalan. Sini network address-nya itu 1.0. Nah, di broadcast ini ternyata di ketua RT ini dia membroadcast antara 1 sampai 255. Oke. Jadi range antara yang bisa digunakan alamat IP itu ada sampai 1.255. Lalu setiap rumah ini mendapatkan alamat masing-masing, di mana di networknya ini adalah 1.0. Misalkan di beda gang lagi dia networknya 2.0, berarti dia beda ketua RT gitu ya. Analogi seperti kayak misalkan sini ada sebuah gang lagi, di sini 2.0. Oke, 2.0 berarti dia udah beda broadcast nih, dia udah bukan masuk ke sini. Karena fungsi dari network address-nya ini adalah 1 nih. Ini adalah 1 adalah network address. Kalau sudah 2.0 berarti dia udah beda gang lagi. Host-nya pun udah beda dia. Dari ketua RT ya, istilah kata ketua RT atau broadcast-nya itu udah beda lagi. Jadi bukan 1.255. Dia masuk ke 2.255. Jadi bukan pakai RT yang ini, jadi RT sebelah. Gitu ya. Nah, di sini broadcast address bertugas mengirimkan message ke semua host yang ada di network tersebut. Jadi misalkan dia satu network, dia masih bisa mengirimkan sebuah pesan. Kalau misalkan dia berbeda network, misalkan tadi 2.0,
si broadcast ini tidak bisa karena dia masuk ke 1.255. Dia masih masuk ke broadcast network 1.0 gitu. Nah, kenapa sih kita pahami bahwa ada subnetting? Oke. Tadi kayak networknya 1.0, lalu beda network ada 2.0 itu. Mengapa? Karena fungsinya adalah kita dapat mengurangi kemacetan data lalu lintas jaringan. Jadi bukan hanya di sebuah di sebuah jalanan aja ya yang lalu lintasnya macet gitu ya. Jadi di subnetting itu ada juga di jaringan itu ada lalu lintas kemacetannya juga ada jaringannya gitu ya. Lalu juga lebih teridentifikasi berdasarkan subnetnya. Seperti tadi tuh di networknya lebih jelas. Kalau misalkan dia 1.0 berarti hanya host-host tertentu saja yang bisa dibagikan. Nah, di sini mudah dalam manajemen jaringan, lalu juga memanajemen bandwidth data dari internet. Nah, di sini adalah subnet mask. Lalu apa sih sebenarnya subnet mask itu? Subnet mask itu digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan atau gang atau membagi network dan hostnya. Subnet mask ini digunakan default untuk masing-masing kelas IP adalah sebagai berikut. Jadi untuk IP kelas A, dia max-nya itu ada 1 sampai 127. Di mana dimulai dari subnet itu dia oktetnya kan 1 sampai 127, defaultnya dimulai dari 255.0.0.0 gitu ya. Private address-nya, IP privatnya adalah atau IP yang bisa digunakan mulai dari 10.0 sampai 10.255 sampai akhir gitu ya. Lalu juga dilanjutkan kelas B, dimulai setelah 127 kita masuk ke kelas B. Jadi yang bisa digunakan misalkan kita 128 titik berapa, itu masuknya ke kelas B di mana dia subnet max-nya itu ada 255.255.0.0. Lalu juga di kelas C selanjutnya 192 sampai 223. Dengan subnet max default-nya itu adalah 255.255.0. Nah, di mana private address-nya itu 168.0 sampai 255.255. Oke. Contoh IP dengan CIDR 24 atau istilah kata /24. Nah, /24 ini nanti kita langsung masuk ke bagian ini aja ya, perhitungan subnet. Nah, ini misalkan kita menggunakan /24, berarti subnet max-nya adalah 255.255.255.0. Konsep ini dihitung adalah CIDR atau Classes Inter-Domain Routing. Nah, mungkin kita langsung masuk ke pembelajaran ini aja ya. Jadi tabel ini adalah tabel yang sering digunakan dalam subnetting. Kayak tadi nih, kayak tadi sebelumnya /24. /24 ternyata dia masuk ke 255/24 mana? Nah, ini 24 dia 255.0. Lalu fungsinya apa sih? Maksudnya dari subnet max ini tadi yang sebelumnya kita jelaskan bahwa dia lebih ke perhitungan gitu ya, penghitungan alamat IP-nya. Nah, jadi
network address ini misalkan kita menggunakan 1.0/26. Kenapa kita menggunakan /26? Nah, karena kan 192.168.1.0 ini adalah kelas C, maka kalau misalkan /26 ini adalah jumlah subnet adalah 2 pangkat di mana X adalah banyaknya biner 1 pada oktet terakhir subnet max. Maksudnya adalah 2 oktet terakhir untuk kelas B dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Jadi jumlah subnet max-nya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Jadi mungkin langsung ke ini. Oke. Jadi kenapa tadi sini nih dia kelas C/26, langsung ke tabel alamat IP kalkulator aja ya. Jadi di sini kita misalkan 1.0 di sini /nya 26. Net max, subnet max itu 20/26. Ketika kita dikalkulate, lalu apa sih yang dimaksud /26? Oh, ternyata /26 itu adalah net max dari 255.192. Nah, di sini /26 adalah 255.192 itu. Lalu apa sih maksudnya dari netmax /26 ini? Dia artinya adalah network-nya itu broadcast-nya itu hanya maksimal 62 host. Yang artinya adalah kita hanya bisa menggunakan jumlah klien dalam satu network itu hanya 62 jika kita menggunakan netmax-nya ada 26. Misal kita menggunakan netmax-nya itu 24 yang sering kita gunakan. Nah, di sini 24 itu dia berbeda. Jumlah host klien yang digunakan hanya 254 klien, di mana IP yang bisa dipakai adalah 1 sampai 254 seperti itu ya. Broadcast tadi sudah dijelaskan, dia kayak istilahnya ketua RT yang membagikan alamat IP, di mana dia tidak masuk ke hostmin dan hostmax, ya. Network itu adalah tadi nama jalan, oke. Lebih gampangnya adalah jalannya ini adalah gang 1.0. Ternyata di ketua RT-nya ini adalah 1.255. Lalu jumlah rumah yang boleh digunakan adalah dengan alamat 1.1 sampai 1254, karena jumlah host atau jumlah alamat IP yang boleh digunakan adalah 254, tidak termasuk dengan broadcast seperti itu ya. Ini adalah untuk /24 dengan net 255.0. Misal kita masuk tadi ke ini /27 misalkan. /27 netmax /27 ternyata 224. Nah, dia jumlah klien atau host yang boleh digunakan hanya 30. Oke. Di luar dari broadcast gitu ya. Broadcast ini ada tadi ketua RT dan jumlah hostnya itu dimulai dari 1 sampai 30. Lalu tadi kenapa kok di contoh ini dimulai dari ini, host pertama adalah misalkan kita masuk di sini tulisnya
1.62 atau 63. Lalu dia IP networknya itu dimulai dari 1.32 sebab jumlah host yang digunakan hanya 30. Oke. 32, hostminnya 33 sampai hostmag itu 62. Ternyata 1.63 ini adalah IP broadcast gitu. Jadi itu adalah untuk perhitungan untuk penjelasan dari subnet max. Lebih gampangnya kita masuk ke ini nih website IP kalkulator. Nanti kita pahami sendiri di sini bahwa IP address-nya kita mau berapa, lalu netmax-nya berapa, nanti keluar hasilnya. Jadi hostmin-nya dapat berapa, lalu hostmag-nya dapat berapa, jumlah kliennya dapat berapa. Jadi mengapa sih kita mempelajari seperti ini? Karena fungsinya adalah selain kita memahami tentang subnetting, kita mampu memanajemen dalam sebuah jaringan. Misalkan dalam satu ruangan itu kita menggunakan alamat IP-nya menggunakan 30 komputer, 30 PC gitu ya. 30 PC berarti kalau misalkan kita menggunakan /24 misalkan. Ternyata ada banyak IP yang terbuang nih. 254 IP yang boleh digunakan. Padahal kita hanya membutuhkan 30 alamat IP saja, gitu ya. 30 alamat IP. Tapi ternyata disediakan oleh netmax /24 ini ada 254. Untuk meminimalisir penyerangan dari virus-virus atau penyerangan dari pihak luar, karena dengan alamat IP yang sangat banyak, kita mampu meminimalisir sesuai dengan jumlah ruangan. Misalkan kalau tadi 30 adalah 27. Nah, jadi ngepas nih di sini nih. Jumlah host yang boleh digunakan hanya 30. Jadi dimulai dari misalkan di sini kita masuk ke 1.2, tetap hostnya jumlahnya 30 karena di sini adalah slash-nya 27. Dimulai dari hostminnya adalah 1.1 sampai 1.30 seperti itu. Itu adalah penjelasan terkait subnetting alamat IP kelas C. Okay. Nah, ini untuk selanjutnya untuk kelas B mungkin sama untuk penjelasannya, cuma dia hanya beda di depannya saja nih, karena kan kalau kelas C itu kan dia 192, 168, kalau kelas B dia masuk ke 172.16.0, lalu kelas A dia berubah lagi nih. 10.10 di sini nih. Yang lebih mudahnya adalah host broadcast yang valid gitu ya. Misalkan tadi subnet max-nya 172.16.0. Lalu host yang boleh digunakan, host pertama adalah 0.1 sampai 126. Berarti IP yang bisa kita gunakan ada 125 IP gitu ya. 125 host, 126 dikurang 1. Nah, broadcast ini adalah yang tadi dijelaskan bahwa dia adalah ketua RT. Dia nggak bisa masuk ke host pertama dan host akhir. Broadcast ini adalah punya IP khusus selain dari subnet. Oke. Sama halnya di kelas A. Nah, di sini ada VLSM atau FLSM ya. Fixed Length Subnet Max, yaitu teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran network yang sama. Atau VLSM,
Itu pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet yang berbeda tergantung jumlah host yang ada di network tersebut. Yang tadi saya jelaskan gitu. Jadi kalau VLSN seperti ini, misalkan kayak tadi dia membutuhkan hanya 30 PC, maka dia menyesuaikan sama networknya. Kalau misalkan dia hanya 30 butuhnya, berarti kita pakai yang 27. Dia hanya keluar di 30 host atau 30 klien pada VLSN. Di sini ada contoh-contoh soalnya. Nah, di Balai Perpustakaan ada 3 laboratorium, lalu 1 ruangan perpustakaan dengan 11 user, 32 user, ruang TI ada 14 device, server ada 5 host. Jika IP yang disediakan adalah 168.10 dan 11.0, hitung subnetnya dengan menggunakan FLSM dan VLSM. Ini jawabannya metode FLSM. Pilih ruangan dengan user terbanyak terlebih dahulu. Misalkan di sini adalah dengan 32 di tiap LK. Lalu subnet max yang lebih besar dan paling mendekati 38 yaitu perfect 26. Nah, pembacaannya seperti ini. Jadi misalkan yang mendekati 38 adalah perfect 26 subnet max. 255.192. Ternyata ada 62 host. Itu memiliki jumlah subnet 4. Di mana dia menerapkan pada LK ini menjadi network ID-nya 10, 0.26, lalu dipecah lagi jadi 64, lalu dipecah lagi jadi 128, sehingga total menjadi 62 host. Oke. Dan ini yang VLSM. Yang tadi saya jelaskan pembagiannya, kayak misalkan dalam sebuah ruangan, misalkan dia membutuhkan 30 PC, maka kita mencari metode subnetting yang sesuai. Oke. Di sini ada latihan-latihan, mungkin dari teman-teman untuk mencoba soal-soal latihan di sini. Setelah ini silakan. Mungkin itu aja untuk pengenalan alamat IP di materi pertama hari ini. Mungkin sebelumnya silakan bagi ada teman-teman yang ingin ditanyakan. Bagaimana teman-teman dari penjelasan alamat dari pengalamatan IP, apakah mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan? Dari saya belum ada, Kak. Oke, ini yang lain. Belum ada, Kak. Oke, siap. Jadi mungkin nggak ada ya teman-teman ya untuk pertanyaan di materi pertama ini, karena kita mau sampai jam 2 di 4 materi pembelajaran, kita masuk ke materi yang kedua.
Nah, jadi untuk materi alamat IP address ini kita sudah menempuh materi pertama, yaitu penjelasan pengalamatan jaringan, dimulai dari IP address, lalu juga subnetting, lalu juga yang terakhir tadi metode VLSM atau FLSM. Mungkin teman-teman yang mau mengerjakan soal latihannya silakan dikerjakan. Kita masuk ke materi kedua, yaitu adalah konfigurasi switch. Oke. Jadi kan ada 4 materi, setiap harinya kita masuk ke 2 materi, ya, konfigurasi switch dan juga tadi yang hari ini adalah pengalamatan jaringan. Oke. Untuk tugas nanti saya buatkan link Google Drive-nya, link pengumpulannya silakan nanti dikumpulkan via link-nya aja ya. Oke. Tapi yang untuk tadi alamat IP itu enggak saya wajibkan untuk mengerjakan tugasnya, tapi nanti di akhir sesi nanti saya akan berikan sebuah tugas mandiri, di mana nanti teman-teman bisa mengerjakan tugas tersebut yang nanti dikirimkan ya melalui link Google Drive yang saya kirimkan nanti. Karena untuk yang alamat IP tadi hanya sebagai pengetahuan aja, bukan ini. Oke. Jadi materi selanjutnya adalah kita masuk ke materi kedua ya, yaitu adalah konfigurasi switch. Nah, di sini yang disusun oleh Heri Yudanto, oleh BPP TIK. Dia lembaga penyedia pelatihan TIK gitu, Junior Network Administrator. Selanjutnya kita pahami dulu terkait penjelasan apa sih konfigurasi switch itu. Di sini ada hub, mungkin bagi teman-teman yang baru mengenal, baru memahami tentang dunia IT atau dunia jaringan komputer, pasti baru mengenal apa itu hub, atau mungkin sering melihat tapi tidak tahu perangkatnya atau namanya apa atau fungsinya apa. Jadi mungkin saya jelaskan lagi untuk hari ini. Hub itu biasa sering juga dengan disebut konsentrator, yang fungsinya adalah menyatukan kabel-kabel dari setiap client, workstation, ataupun server. Nah, hub ini menyambungkan kabel-kabel dari berbagai klien atau server yang kemudian transmisikan diperkuat dahulu sebelum dikirimkan. Jadi dia adalah fungsinya sebagai penghubung gitu ya, dari ISP ke klien-klien, dihubungkan dengan hub-hub ini nih, banyak portnya. Sedangkan hub pasif adalah hub yang berfungsi sebagai pemisah atau pembagi sinyal yang masuk untuk transmisikan ke network. Hub bisa menyebabkan domain collision dikarenakan hub tidak mampu menentukan tujuan. Nah, di sini penjelasan fungsi dari hub, penjelasan bahwa merah itu adalah arah paket yang dikirimkan. Di sini, lalu yang kuning adalah arah paket komputer yang menerima paket. Ternyata di sini PC1 mengirimkan paket ke semua PC. Oke. Jadi PC1 dia mengirimkan paket, lalu didistribusikan oleh hub. Si hub ini lalu menyebarkan pengiriman paket dari PC1 ke yang lain. Sini, lalu ke sini, sini. Semua ya. Ini juga. Jadi hub itu berfungsi seperti itu. Dia jika kita mengirimkan satu alamat
satu message, maka semua pun menerima si message tersebut yang terhubung di dalam sebuah hub. Nah, perbedaannya antara hub dengan switch, karena mungkin hampir sama ya dari gambarnya. Tapi ternyata di fungsinya itu dia ada perbedaan. Kalau hub tadi dia hanya menyambungkan dan menyatukan kabel aja, si switch ini dia menghubungkan semua komputer yang terhubung ke LAN, sama halnya dengan hub gitu ya, mirip ya. Cuman perbedaan adalah switch dapat beroperasi dengan mode full duplex atau mampu mengalihkan jalur dan memfilter informasi dan tujuan yang spesifik. Dan juga dapat mencegah terjadinya domain collision yang penurunan kecepatan kerja suatu jaringan komputer. Nah, switch bekerja dengan mengakses tabel MAC address. Jadi kalau misalkan sinyal berasal dari satu port ke port lainnya tidak akan di-broadcast ke port yang dituju. Nah, nanti kita akan simulasikan fungsi-fungsi switch ini ya. Jadi dia dapat dia hanya mampu mengalihkan jalur yang memfilter informasi ke tujuan yang spesifik. Lalu juga nanti kita akan mensimulasikan dia hanya mampu mengakses tabel MAC address atau sesuai dengan port yang tertentu aja gitu ya. Nanti kita simulasikan bahwa kalau fungsi switch itu adalah dia misalkan mengirim paket di PC3 ini hanya mengirimkan ke PC nomor 5. Jadi yang lainnya tidak terkirim. Ya. Jadi tidak terkirim untuk pengiriman, misalkan dia fungsinya ya hanya seperti itu, misalkan semuanya terhubung ke switch, tapi si PC3 ini hanya ingin mengirimkan datanya itu ke PC5 saja, maka fungsi switch ini bisa seperti itu. Selain menggunakan router, switch ini juga bisa memfungsikan dirinya sebagai mentransmisikan data yang hanya tertentu saja gitu ya. Kalau misalkan hub tadi kan dia misalkan kita mau mengirimkan satu paket, maka seluruhnya dia dapat menerima paket tersebut. Tapi kalau switch dia dapat di manajemen, walaupun dia semuanya ini dapat terhubung. Oke. Jadi switch itu ada dua, unmanageable dan manageable. Oke. Nah, di sini penjelasan kalau unmanageable adalah fungsi mengelola aliran data antara printer dan beberapa komputer antara perangkat lain. Lalu juga switch ini dapat digunakan langsung tanpa pengaturan yang rumit. Switch ini memiliki beberapa kelebihan seperti mudahnya instalasi dan harganya relatif murah. Dan bedanya dengan manageable, dia memiliki user interface atau perangkat lunak. Jadi ada konfigurasi yang ditawarkan dari beberapa metode lain antara lain yaitu melalui konsol dan melalui interface yang lebih canggih menggunakan web browser. Dia ada dua jenis switch ya. Nah, jadi ada tipe-tipe tips kita dalam memilih switch, yaitu adalah jumlah port, lalu kecepatan dalam mentransfer data, lalu switch itu fungsinya apa, misalkan kita mau manajemen atau unmanageable. Jadi kita bisa pilih. Lalu juga jenis portnya apa, dimensi daya listriknya berapa, seperti itu ya. Jadi ada beberapa jumlah port yang ada pada switch, dimulai dari 2 port, 4 sampai 48. Nah, kecepatan rata-rata mungkin seperti ini. Jadi penggunaannya hanya masih menggunakan kabel, gitu, karena kan
Switch ini dia mentransfer sebuah data. Kalau misalkan kita mau menggunakan wireless, dia modenya AP gitu ya, access point. Nah, perbedaannya seperti ini. Jadi kalau manajemen itu merekomendasikan sebuah jaringan layanan host. Nah, jenis portnya juga ada beda-beda, Etherport, Gigaport, dan P-over atau PoE. Gitu ya. Dimensi daya listrik. Yang penting kita gunakan juga bahwa misalkan ketika kita menggunakan daya listrik yang besar, maka ya takutnya nggak kuat gitu ya di rumah kita atau seperti apa. Jadi manajemen daya listrik juga kita harus memperhatikan. Nah, mungkin sekarang kita bisa mensimulasikan, ya, simulasikan switch unmanageable dan manageable ya. Nah, kalau misalkan unmanageable itu adalah dia terhubung antara switch 1 dan 2 yang terhubung ke beberapa klien. Oke. Nah, kalau misalkan dia manageable, dia hanya satu switch, tapi terhubung ke yang lain. Maksudnya istilah gini, misalkan marketing dan sales. Di sini ada VLAN 10 dan VLAN 20. VLAN 10 ini dia hanya dapat terhubung atau dapat mengirim pesan atau data hanya ke VLAN 10 saja. Dan juga VLAN 20 di bagian sales ini dia hanya dapat mengirim pesan di VLAN 20 saja. Oke, mungkin langsung saja kita ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, jadi kemarin itu kan teman-teman juga masih banyak yang belum paham terkait Cisco-nya. Atau balik mungkin teman-teman yang saat ini masih menggunakan mungkin bisa langsung menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Dibuka saja. Untuk versinya bebas sih. Yang kemarin saya sarankan itu kan versi 7 atau mungkin teman-teman mau pakai versi yang terbaru silahkan juga, mungkin fiturnya lebih banyak dan juga biasanya fiturnya lebih tambahan, ada beberapa tambahan, tapi secara penggunaan mungkin hampir sama gitu ya. Sini ada router. Nah, di sini kan ada beberapa macam device ya. Mungkin pengenalan dulu bagi teman-teman yang belum paham penggunaan Cisco-nya. Di sini ada network device, di sini ada macam-macam router. Oke. 24311 atau lainnya. Ini ada gambar-gambar router. Nanti kita nggak pakai ini ya, nanti untuk pemakaian ini di hari kedua. Jadi untuk penjelasan saja, untuk router ini biasa kita gunakan yang PT router gitu ya, atau PT empty. Kalau yang lain-lain mungkin saya juga masih belum sering menggunakan, tapi kemungkinan fungsinya juga hampir sama. Lalu di end device, ini ada PC, laptop server, lalu juga printer, lalu TV, smart device, dan yang lainnya gitu ya. Nah, di gambar petir ini adalah dia koneksi atau kabel. Ini adalah di automatically just connection type, itu adalah dia menggunakan kabel yang otomatis. Ini ada konsol, ini cross strike, ini adalah crossover, ini kabel fiber dan yang lain gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa sekalian belajar tentang pemahaman mengenai macam-macam kabel. Ini multi user. Nah, di sini switch, kan di network device itu di router, lalu ada switch. Nah, di sini ada macam-macam switch nih. PT switch, empty, dan yang lainnya. Ini hub. Yang tadi dijelaskan beda nih hub dengan switch. Oke. Lalu juga ada wireless.
atau AP, ya. Juga ada one value square. Mungkin mohon maaf untuk sebentar ya, saya ada keperluan, jadi saya stop screen dulu, istirahat sebentar ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum membuka perangkatnya bisa silakan dibuka atau dicoba-coba dulu. Oke. Nanti saya kembali.
Terus, baik teman-teman, kita mulai lagi ya. Jadi tadi kan sudah kita penjelasan tentang physical packet tracer. Nah, sekarang ini kita masuk ke bagian simulasi switch manageable. Jadi kita konfigurasi seperti ini, di mana dia satu switch terhubung ke 4 PC, yang di mana di VLAN 10 ini atau marketing hanya bisa mengirimkan paket data ke VLAN 10 saja. Dan juga VLAN 20 atau di bagian sales, dia hanya bisa mengirimkan data ke VLAN 20, seperti itu. Ini kita ini dulu ya. PC kita buat ada 4 PC. Ini contoh, kita ikuti saja. Oh iya, belum bisa screen. Oke. Lihat ya. Nah, tadi kan kita sudah penjelasan untuk gambarannya. Ini gambarannya, simulasi switch manageable. Lalu kita ambil yang switch, nih, misalkan di router lalu switch. Nah, bedanya PT switch dengan PT empty, dia jumlah portnya. Oke. Sini kalau misalkan kita lihat, nah ternyata di sini kalau misalkan yang switch PT switch ini hanya 1, 2, 3, 4, dia 4 port, atau kita bisa menambah portnya itu dengan cara seperti ini. Ini kan zoom out, zoom. Kita matikan dulu, lalu kita tambahkan ICFA, yaitu adalah fast Ethernet 0, sama sih dengan yang tadi. Kita tarik terus ini. Oke. Tapi hanya terbatas, dia bisa mencapai sesuai dengan jumlah port yang digunakan. Nah, lalu kita nyalakan lagi. Oke. Jadi istilahnya kita simulasi menggunakan switch. Ini hanya di switch PT switch ya. Kalau PT empty, kita lihat ternyata di sini ada banyak ya, ada banyak port. Kalau di sini hanya terlihat di bagian di gambar ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Padahal di aslinya ini ada lebih dari 30. Oke. Ini kita saja. Nah, ini kan sudah terhubung ya, tersusun, lalu kita hubungkan setiap PC ke dalam switch. Ini kan kabel. Jadi kita pahami dulu bahwa misalkan kita menggunakan kabel itu bukan sembarang kabel yang bisa kita gunakan ke switch, dari PC ke switch. Oke. Jadi kalau misalkan kita menggunakan automatic kabel, mungkin dia bisa menyocokkan kabel mana yang sesuai. Tapi kalau misalkan kita pakai manual, biasanya dia menggunakan kabel yang cross track atau yang crossover ke setiap perangkat ke perangkat gitu ya. Atau misalnya ke router dari router ke router biasanya menggunakan serial ini. Tapi kalau misalkan dari PC ke PC atau router ke PC atau router ke switch, dia menggunakan strike, drop, atau crossover. Nah, bedanya apa kalau strike cross dengan crossover? Nah, kalau strike ini dia berfungsi sebagai menghubungkan antara perangkat yang berbeda, misalkan dari PC ke switch.
Nah, ini dia terhubung. Dia menggunakan kabel strike. Mungkin teman-teman dari yang TKJ itu mungkin sudah paham ya antara strike dan cross-nya itu bedanya apa, terus juga fungsinya. Terus juga kalau misalkan kabel yang cross, dia fungsinya hanya menghubungkan setiap perangkat yang sama saja, misalkan dari PC ke PC. Nah, ini bisa menggunakan kabel cross. Kalau strike dia berbeda perangkat dari switch ke PC atau router ke PC atau router ke switch. Ini dihapus dulu. Kita gunakan kabel ini ya, kabel strike karena dia berbeda perangkat. Caranya seperti itu ya. Jadi diklik kiri, lalu flash Ethernet 0. Ini adalah port yang sedia di PC, USB dan USB 0 dan USB 1. Jadi, biasanya kita kan kalau misalkan menggunakan internet itu biasanya menggunakan kabel LAN ya. Nah, ini adalah port LAN yang terhubung ke switch yang beberapa port. Nah, ini. Jadi ini adalah gambaran desain jaringan yang akan kita gunakan sesuai dengan contoh gitu ya. Simulasi switch manageable. Lalu kita desain bahwa di VLAN 10 dan VLAN 20 dia beda ya, marketing dan sales. Lebih mudahnya kita gambar dulu aja untuk misalkan yang marketing itu kita menggunakan ini. Oke. Lalu yang sales menggunakan ini. Oke. Jadi ada dua denah istilahnya, dua gambar. Ini kita tuliskan saja, misalkan di sini marketing. Marketing. Menggunakan, ini ada sales. Nah, di sini menggunakan VLAN. Apa itu VLAN? Nanti bisa cari sendiri ya, untuk kejelasan VLAN itu virtual apa ya. VLAN 10 dan ini VLAN 20. Jadi intinya fungsi VLAN itu adalah dia intinya seperti berubah gitu ya, alamat memecah-mecahkan seperti ini. Misalnya satu switch dia bisa mengkhususkan antara VLAN 20 hanya dia terbagi membagikan data di VLAN 20 saja, VLAN 10 hanya di VLAN 10 saja. Istilahnya penyebutannya adalah VLAN. Nah, lalu di sini kita sebelum mengkonfigurasi seperti ini adalah skripnya ini di switch kita isikan alamat IP dulu. Di sini kan satu alamat IP sama ya, 192.168.01 sampai 04 ya. Nah, di sini ternyata dia menggunakan masih menggunakan statik karena kita tidak punya server untuk menggunakan pembagian alamat DHCP. Jadi mengisi alamat IP-nya seperti ini, diklik, lalu menu desktop, IP configuration, static 192.168.0.1. Jadi teman-teman mungkin sembari sekalian bisa absen nih. Maksudnya sudah saya kirim di via chat, silakan di ini. Nah, jadi selanjutnya tadi kan di PC 0 ini kita tulisnya 0.1 atau mungkin kita gambarkan 1 aja lah. Jadi 1.1 subnet max-nya ini kita tidak perlu mengatur lagi karena dia hanya percobaan di bagian switch aja ya, belum membagikan di router.
berapa harus PC yang digunakan seperti itu. Karena fungsi yang kita pelajari hari ini adalah menggunakan switch manageable, bukan pembagian setiap PC. Itu ini tidak kita usah isikan. Yang penting satu layanan ini menggunakan satu alamat network yang sama dengan 1.1. Sini ya 1.2. Juga 192 68 1.3. Ini 1.4. Oke. Ini hanya gambaran aja ya, yang penjelasan di bawah ini. Ya, lebih mudah. Isi udah mempunyai alamat IP. Coba kita testing dulu ya. Testing dulu sebelum kita switch manageable. Kita testing alamat IP PC-nya. Sini. Ini. 1.2 1.3. Ternyata kalau kita belum manajemen itu, switch itu bisa terhubung nih antara PC yang ini ke PC yang ini. Atau simulasinya seperti ini. Dia mengirimkan ke sini. Nah, jika successful berarti dia berhasil. Oke. Tapi kita menginginkan di dalam manajemen ini hanya PC 0 ke PC 1 saja yang bisa terhubung. Kalau misalkan kita mengirimkan ke sini, berlawanan arah, kita nggak mau gitu, nggak bisa. Nah, jadi fungsi manageable adalah seperti itu. Kita mulai langsung saja di switch CLI. Nah, sini masuk ke enable. Lalu konfigurasi. Nah, di sini ada masuk ke command prompt-nya di bagian switch. Lalu kita ikuti untuk langkah-langkahnya. Jadi di sini adalah VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, VLAN 10 VLAN 10. Lalu dengan name-nya adalah marketing. Benar ya? VLAN 10 ruang marketing itu ya. Marketing istilahnya kita namakan marketing. Lalu ke penamaan lagi di sini VLAN 20. Nah, di sini VLAN 20 ya. VLAN 20. Name-nya adalah sales. Oke. Setelah ini kita masuk ke interface FA F0/0. Maksudnya mana? Maksudnya adalah port ini nih FA 0/0 hanya di VLAN 10 dan FA 1/0 di VLAN 10 juga gitu ya. Jadi sini kan interface FA 0/0 switch port access VLAN 10, FA 0/0/2 port access VLAN 10 juga. Oke. Jadi kita memberikan akses, pentingnya di switch ini memberikan akses ke VLAN 10 di PC 0 dan PC 1. Oke, kita konfigurasikan seperti di mana? Di gambar ini. Dia masuk ke portnya dulu, interface FA
FA yang ini nih. Kita gunakan FA yang ini. FA ini. FA ini ya. Dan ini. FA 0/1. Enter switch port access VLAN 10. Oke, kalau misalkan nggak ada pemberitahuan berarti berhasil. Lanjut ke port yang kedua, interface FA 1/1. Lalu masuk juga ke switch port access VLAN 10 karena dia masih di dalam ranah VLAN 10 ini ya, VLAN 10 ya, dua PC ini. Enter. Nah, aman ya berarti ya. Lalu kita lanjutkan di port selanjutnya nih di bagian kanan di VLAN 20. VLAN 20 ternyata dia beda port nih. Dia portnya adalah ini FA 2/1 dan FA 3/1. Oke. Ini interface FA 2/1. Lalu switch port access VLAN 20. Oke, benar ya, VLAN 20 ya. Karena kita masih sudah masuk ke VLAN 20, bukan VLAN 10. Karena portnya ini ada di FA 2/1 dan 3/1. Dan masuk ke interface FA 3/1, lalu VLAN 20 ya. Enter. Sudah, apakah ada konfigurasi lagi? Oke ya. Jadi ternyata konfigurasinya sudah sampai sini ya, sudah akses VLAN 20 berarti sudah selesai. Ini kita exit. Coba kita sekarang tes apakah di VLAN 10 ini hanya bisa terhubung ke PC 1 saja, PC 0 PC 1, atau masih bisa terus saling terhubung. Ya. Caranya dengan ya, tes ini aja ya, command prompt. Command prompt kita ping 192.168. Kita coba ke bagian ruang marketing dulu ya, 1.1 ke 1.2 ya. Karena ini PC 0 ke PC 1. 1.2. Replay artinya dia berhasil. Ternyata VLAN 10 ini masih saling terhubung. Coba kita testing ke 1.3. Beda VLAN. Jadi dia masuk ke ruang sales. Apakah masih bisa? Nah, di 1.3 ini ternyata dia berhenti itu. Dia artinya request timeout yang tidak bisa saling terhubung. Oke. Dia RTO nih. Dia tidak bisa saling terhubung ke PC 2, ke PC yang ini nih. Coba kita coba ke PC 3 dengan 1.4, dari PC 0 ke PC 3, ternyata dia juga RTO. Nah, request timeout. Artinya, konfigurasi yang tadi kita gunakan di switch manageable itu sudah berhasil. Dia hanya bisa mengirimkan data hanya ke sesuai VLAN-nya. Di ruang marketing hanya ke ruang marketing saja, dan juga ruang sales ke ruang sales saja gitu. Saya coba kita pilih ini ke ini.
Ya, pilot ya. Coba kita VLAN sesuai sama VLAN-nya, ternyata dia berhasil dari PC 2 ke PC 3 gitu ya. Oke, ini juga dia berhasil. Tapi kalau misalkan dia beda VLAN, dia tidak berhasil. Jadi mungkin itu saja untuk penjelasan switch-nya, konfigurasi switch. Jadi besok kita lanjutkan karena sudah jam 2. Ya, besok kita lanjutkan untuk konfigurasi seperti ini ya, switch mode trunk. Jadi ada 2 switch manageable ini, nanti VLAN sesuai VLAN-nya dia bisa saling terhubung, tapi menggunakan 2 switch. Oke. Oke, mungkin sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan? Dari saya tidak ada, Kak. Tidak ada ya. Dari yang lain mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri. Sudah jelas. Oke. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya hari ini. Jangan lupa ya untuk teman-teman yang hadir hari sesi 1 ini, silakan absensi kehadiran di Google Formulir yang sudah saya kirimkan via chat. Jadi silakan teman-teman yang ingin berlatih menggunakan switch mode trunk ini tadi yang switch manageable, silakan dikerjakan latihan-latihannya yang di modul sudah saya kirimkan berupa PPT. Besok kita masuk ke materi selanjutnya yang tadi, yang karena kita belum selesai, materi konfigurasi switch. Silakan nanti dilanjutkan untuk besok sesuai jamnya, yaitu di jam 12 lagi. Lalu kita lanjutkan setelah kita konfigurasi switch, kita konfigurasi router sekaligus membangun jaringan ya, membangun jaringan sederhana. Gitu. Mungkin sesi hari ini apabila tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatan waktunya. Sampai berjumpa di hari Minggu besok di jam 12 sampai jam 2 siang. Sekian dari saya. Apabila banyak kurang lebih dari penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yunus. Siap. Besok ya untuk dokumentasinya mungkin besok aja ya. Sekaligus penutup